Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Untuk video kali ini saya masih akan memberikan materi ajar untuk kelas 11 Sejarah Indonesia. Materinya adalah kolonialisme dan imperialisme. Oh iya, bagi teman-teman semua yang masih belum mengenal saya, perkenalkan, nama saya Renaldi Ramsanjani Yusuf. Ini sudah saya jelaskan tadi, sejarah Indonesia kelas 11, dan videonya akan dibagi menjadi beberapa part. Nah, video kali ini adalah part satunya. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti, kita akan membahas dulu kompetisi dasarnya sesuai dengan kurikulum yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Pertama adalah menganalisis proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa, Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris ke Indonesia, lalu mengolah informasi tentang proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa ke Indonesia menyajikan dalam bentuk sejarah. Oke, jadi kita kali ini akan membahas bagaimana sih awalnya negara-negara Eropa itu bisa masuk ke Indonesia. Kenapa Indonesia? Kenapa enggak wilayah yang lain gitu, misalnya Thailand mungkin, atau Laos, Myanmar, dan lain-lain. Kenapa harus Indonesia yang didatangi oleh keempat negara ini? Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada peta konsep. Yang pertama nanti akan saya jelaskan kolonialisme dan imperialisme, nanti akan ada hubungannya dengan kedatangan bangsa Eropa, lalu jatuhnya Konstantinopel, lalu ada Gold, Glory, dan Gospel. Kalian pasti sudah sering mendengar tiga kata ini ya. Lalu hegemoni perdagangan bangsa Eropa di Indonesia Timur. Kenapa Indonesia Timur? Kenapa nggak Barat atau wilayah Indonesia lainnya ya? Lalu kekuasaan kongsi dagang VOC. Nanti VOC datang menguasai hegemoni perdagangan di wilayah Indonesia. Dan yang terakhir adalah penjajahan pemerintah Belanda. Sekalian lihat ya. Saya hilang dulu sebentar. Oke. Set muncul lagi. Nah, kolonialisme dan imperialisme. Apakah kalian sudah sering mendengar kedua kata ini? Pasti sering ya, kalau misalnya pada SMA sejarah itu tidak jauh dengan kolonialisme dan imperialisme atau penjajahan. Nah, kolonialisme berasal dari kata kolonus yang artinya petani. Nah, hubungannya dengan penjajahan itu karena pada saat itu kolonus atau para petani ini biasanya itu para petani Yunani yang wilayah pertaniannya sudah tidak subur, itu biasanya akan melakukan pembukaan wilayah baru. Jadi dari wilayah yang tandus pindah ke daerah yang subur, membuka lahan. Jadi seakan-akan ada unsur penjajahannya karena membuka lahan yang baru, meninggalkan lahan yang sudah tidak dipakai, membuka lahan yang lebih baru. Kalau zaman sekarang sudah susah ya, karena lahan-lahan di dunia ini mungkin sudah habis oleh pembangunan-pembangunan yang dilakukan, walaupun masih ada daerah hijau tapi tidak banyak. Nah, bentuk-bentuk kolonialisme ada koloni penduduk, koloni eksploitasi, ada koloni deportasi. Nah, imperialisme, tadi kolonialisme, sekarang imperialisme adalah suatu sistem penjajahan langsung dari suatu negara terhadap negara lain. Penjajahan dilakukan dengan jalan membentuk pemerintahan jajahan atau dengan menanamkan pengaruh dalam semua bidang kehidupan daerah yang dijajah. Jadi bukan hanya mengambil sumber daya alamnya saja, tapi juga menanamkan pengaruh dalam semua bidang kehidupan. Berarti bidang kehidupan ada bidang sosial, politik, ekonomi, dan lain-lain. Nah, imperialisme berasal dari kata imperare yang artinya menguasai, sudah jelas. Jadi kalau misalnya ada laki-laki atau perempuan yang dikuasai oleh salah satu pihak, itu sudah terkena imperialisme ya. Nah, apa sih? Imperator adalah orang yang melakukan penguasaan atau raja. Lalu imperium adalah daerah yang dikuasai oleh imperator. Bentuk-bentuk imperialisme ada dua ya. Mungkin kalau di zaman sekarang ada beberapa juga imperialisme yang baru. Ada imperialisme kuno, ada imperialisme modern. Nanti kalian boleh
ditanyakan di kolom komentar kalau misalnya menurut kalian ini pas, kayaknya masih kurang dan masih ada yang lain, jenis imperialisme yang lain. Nanti boleh ditulis di kolom komentar. Lalu ya sebelum masuk ke materi yang ini, jadi kenapa harus membahas kolonialisme dan imperialisme dulu nanti? Karena nanti bangsa Eropa ini akan melakukan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Ada motivasi, nafsu, dan kejayaan Eropa. Nah, peristiwa jatuhnya Konstantinopel di kawasan Laut Tengah pada tahun 1453 itu menjadi salah satu latar belakang kenapa orang-orang Eropa datang atau melakukan penjelajahan ke dunia baru, di mana Konstantinopel sebagai pusat ekonomi, tempat berdagang gitu ya, itu jatuh ke tangan Turki Utsmani. Nah, setelah jatuh ke tangan Turki Utsmani, orang-orang Eropa yang asalnya berdagang di Konstantinopel itu sudah tidak mau lagi berdagang di sana, apalagi pajak yang naik dan harga-harga barang yang berpengaruh kepada harga-harga barang yang nantinya akan naik juga. Nah, penjelajahan samudra untuk menemukan dunia baru. Wah, mantap nih, penjelajahan samudra yang dilakukan untuk menemukan dunia baru ini tidak terlepas dari motivasi dan keinginan untuk bertahan hidup, karena Konstantinopel tadi sudah dikuasai oleh Turki Utsmani. Jadi mereka tidak mau mendapatkan barang yang mahal. Jadi supaya bisa bertahan hidup, mereka harus melakukan petualangan untuk menemukan dunia baru, mendapatkan sumber daya alam yang lebih murah dan juga bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan orang-orang Eropa. Dan juga nafsu untuk menguasai dunia baru itu demi memperoleh keuntungan ekonomi dan kejayaan politik, memperluas kekuasaan, melakukan kolonialisme ataupun imperialisme. Nah, perburuan mutiara dari timur. Mutiara ini cuma kiasan ya, maksudnya mutiara di sini adalah rempah-rempah, guys. Betul sekali. Jadi komoditas perdagangan yang sangat laris di Eropa pada saat itu adalah rempah-rempah. Eropa sebagai wilayah yang dingin itu membutuhkan rempah-rempah sebagai bahan baku untuk membuat makanan atau minuman yang membuat tubuh hangat. Nah, daerah yang menghasilkan rempah-rempah itu tidak lain adalah Kepulauan Nusantara, khususnya di wilayah timur. Makanya disebut perburuan mutiara dari timur. Bagaikan memburu mutiara dari timur, orang-orang Eropa berusaha datang ke Kepulauan Nusantara untuk mendapatkan rempah-rempah yang dibutuhkan dan digemari bangsa Eropa. Wilayah timur di sini bisa lebih tepatnya kita katakan adalah wilayah Maluku. Bahan-bahan yang paling dicari pada saat itu adalah cengkih, lada, pala, dan lain-lain. Sebenarnya ada yang lain juga ya, ada kapur barus ataupun rempah-rempah dan bahan-bahan baku lainnya selain untuk makanan dan minuman. Ini bisa didapatkan dengan harga yang murah ya, ketika kita datang ke Indonesia bekerja sama dengan pedagang Indonesia, kita dapat dengan murah, apalagi menguasai wilayah tersebut kita bisa mengatur harga dagangan atau harga dari rempah-rempah yang mereka dapatkan, jadi lebih menguntungkan. Nah, petualangan, penjelajahan, dan perebutan hegemoni. Nah, nantinya yang datang ke Indonesia itu tidak hanya satu bangsa, tapi ada beberapa bangsa, dan nanti mereka berebut nih menguasai negara kita, menguasai wilayah kita ya. Portugis dan Spanyol menjadi pelopor penjelajahan samudra ke dunia timur. Portugis telah menjadi pembuka jalan bangsa Eropa menuju Nusantara. Nah, jadi yang pertama menginjakan kaki di wilayah Nusantara itu adalah Portugis. Negaranya Cristiano Ronaldo ya. Bagi yang suka nonton bola tahu kan Cristiano Ronaldo. Nah, negara mereka lah yang pertama menemukan jalan menuju Indonesia atau Nusantara. Lalu ada semangat 3G, Gold, Glory, and Gospel. Gold itu artinya emas kalau misalnya diartikan secara translate bahasa Inggris Indonesia ya, tapi di sini maksudnya gold itu adalah kekayaan. Lalu glory di sini adalah kemenangan. Tadi ada sebutan kejayaan politik ya, jadi menambah wilayah kekuasaan. Lalu ada gospel, jadi bukan hanya duniawi yang disebarkan di sini atau yang diambil di sini, tapi juga agama. Mereka menyebarkan agama Katolik. Nah, negara-negara Eropa yang berhasil datang dan melakukan hegemoni perdagangan di Nusantara, ada Portugis yang pertama kali datang, lalu menyusul temannya ada Spanyol, lalu selanjutnya nanti ada kongsi dagang VOC, lalu ada pemerintah Belanda. Sebenarnya VOC sama Belanda ini masih satu rumpun lah, cuman kalau misalnya pas VOC itu kongsi dagang bekerja sama dengan pemerintah. Nah, nanti
di Indonesia, namun mereka itu sebenarnya pernah menjajah kita, tapi dampaknya tidak terlalu besar seperti, dan waktunya juga tidak terlalu lama seperti Belanda. Oh, ternyata materinya cukup sekian ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Kalau udah muncul SpongeBob berarti ini tandanya video ini akan berakhir ya, to be continue. Jadi kalau misalnya kalian punya pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Thanks for watching. Jangan lupa like, subscribe, komen, atau share. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ciao.